Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dalam hati. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan 3, ayat kita bangkit berdiri. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa, kami harinya niat pujian Allah Maha Kudus, yang pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 para malaikatmu sujud menyembahmu, Mulia namamu, setiap orang kudus di depan tatamu, nyanyikan mazmur keagunganmu. kudus, 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 kau tak kelihatan, mana yang berdosa tak lihat wajahmu. Hanya orang kudus yang dapat melihat kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah,
Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk. Kau Yesus Tuhanku, penebusku, ku merindukanmu, kau milikku. Nyatalah kasih-Mu, senangkan hatiku, ku genggam tangan-Mu, sungguh lembut. Hukum Taurat di minggu ini terambil dari Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hendakkan Hatimu kenal dosa-Mu dan kejahatanmu, kekuranganmu, serahkan semua pada Tuhan-Mu. Ingatlah selalu Juru selamat-Mu, dai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajaib kasih-Nya, dosamu dihapus, diampuni-Nya. Marilah kita mengaku dosa kita.
Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami rasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengusirkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel minggu kita pada pagi ini terambil dari Matius 10 dimulai ayat 40 sampai 42. Kita baca respon Surya. Barang siapa menyebut kamu, ia menyebut aku, dan barang siapa menyebut aku, ia menyebut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kita sama-sama baca ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ia telah bekerja jadikan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta. Warta Jemaat Minggu 2 Juli 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu keempat setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, Mazmur 89 ayat 15 sampai dengan ayat 18. 2. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 2 Juli 2023, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Ulaun Hatopan HKBP. 3. Pertanggangan WIK. Pada hari Selasa 4 Juli 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian WIK di WIK 4 di Tuan Rumahi Keluarga D. Manulang, Boru Simbolon di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat WIK 4. 4. Penelahan Alkitab atau PHD. Selasa 4 Juli 2023 pukul 10 WIB PHD Inahana. Kamis 6 Juli 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Sabtu 8 Juli 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Deborah. Kegiatan PHD tersebut bertempat di Gedung Serbaguna. 5. Kunjungan Gerejani Ina Deborah. Pada hari ini Minggu 2 Juli 2023, Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan mengadakan kunjungan Gerejani ke HKBP Boyolali Resort Solo, Jawa Tengah, Distrik 18 Bartengdi, yang didampingi oleh Pendeta Suryani Ida Sihite STH. 6. Penyuluhan penyakit kanker. Pada hari ini Minggu 2 Juli 2023 pukul 11.30 setelah ibadah siang bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker, kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks oleh Yayasan Masyarakat Sehat Sejahtera secara gratis. Marilah kita mengikutinya. 7. Pelajar Sidi tahun 2023-2024 diberitahukan kepada Jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024 bagi ingin yang mendaftar menjadi peserta pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua sektor masing-masing. 8. Lomba Cerdas Cermat Alkitab. Dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan
Maka pada hari Minggu 16 Juli 2023 setelah kebaktian pukul 9.30 bahasa Batak akan diadakan lomba cerdas cermat Alkitab sektor. Lomba ini akan diikuti oleh setiap sektor dengan membentuk tim yang beranggotakan 5 perwakilan yang terdiri dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Ina, dan Ama. Diberitahukan kepada setiap sektor untuk mendaftarkan tim yang akan mengikuti lomba dengan menghubungi Nyonya Butar-Butar atau Lia Boru Simangunsong. 9. Persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2023 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat. Dapat diserahkan melalui sintua sektor masing-masing. 10. Jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. Nama-nama terlampir. Firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 11. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 12. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi sambil buka persembahan 1A, 1B. Siapa
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, tanggal 2 Juli 2023. Saya akan bacakan firman dari Mazmur pasal 89, dimulai dari ayat 15 hingga 18. Demikian bunyinya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Selamat hari Minggu saudara-saudara terkasih semua. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Kenapa bukan pada hari Sabtu? Kenapa bukan pada hari Jumat? Kenapa hari Minggu kita beribadah seperti saat ini? Kita beribadah pada hari ini, hari Minggu yang disebut Domingo, hari Tuhan, karena pada hari Minggu itulah Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Kebangkitannya merupakan sukacita yang besar. Kebangkitannya merupakan kemenangan bagi semua umat percaya, karena Yesus telah menaklukkan maut dan kematian. Jadi jemaat mula-mula tahun-tahun 50-an dan seterusnya, pada hari Minggu itu mereka berkumpul beribadah dan berlanjutlah seperti kita lakukan pada pagi hari ini. Itu sebabnya kita beribadah pada hari Minggu. Domingo, hari Tuhan, hari kebangkitan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kitab Mazmur ini menceritakan kepada kita luar biasanya atau hebatnya Allah yang Maha Kuasa dibanding dengan keterbatasan manusia. Jadi di satu pihak pemazmur menggambarkan kemahakuasaan Allah, dan di pihak lain kelemahan keterbatasan manusia. Siapakah yang seperti Engkau di cakrawala sana ya Tuhan? Siapakah yang seperti Engkau dengan keadilan-keadilan-Mu? Itu yang dikatakan pada Mazmur ayat-ayat 6 sampai 7. Saudara, saya menyampaikan satu pesan untuk kita. Kenallah Tuhan, maka kamu mengenal siapa dirimu. To know God is to know yourself. Kenallah Tuhan, maka kamu akan mengenal dirimu sendiri. Dan itulah kesimpulan dari kitab Mazmur yang kita baca barusan. Saudaraku yang terkasih, satu-satu saat cobalah melihat ke awan, ke angkasa sana. Jangan hanya menunduk ke bumi. Cobalah melihat awan-awan dan Tuhan yang menciptakannya.
Jangan hanya melihat dirimu sendiri. Mengenal Allah membuat kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kita lihat cakrawala yang amat luas itu, di sana ada matahari, bintang, bulan, planet-planet, Saturnus, Capricornus, dan lain-lain. Siapa yang menciptakan itu? Kalau kita lihat indahnya laut, danau, pemandangan-pemandangan yang indah, apakah kita hanya melihat dan berkata indah sekali? Tapi pernah kita bertanya, siapa sih yang memberkati atau menciptakan itu? Kenallah Tuhan, maka kamu akan mengenal siapa dirimu. Orang yang mengenal Tuhan akan sadar dan merendahkan dirinya sendiri. Ada satu lagu Kidung Jemaat nomor 64. Awal-awalnya lagu ini adalah lagu rakyat Swedia, tapi kemudian lagu tersebut menjadi lagu atau nyanyian rohani dan sampailah kepada kita saat ini di HKBP Mampang Perapatan ini. Coba IT Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Saya ajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan. Ya Tuhan, lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih. Saya harap atau suatu waktu Anda boleh memakai waktu dulu untuk membaca Alkitab kita. Dari kitab Kejadian, cerita tentang penciptaan Tuhan. Ada di situ kalimat yang terus diulang-ulang sebagai pengunci dari hari di mana Tuhan berbakti. Di sana saya kutip saja pada ayat ke-8, ayat pertama, ayat ke-8 dan seterusnya. Selalu di situ diberitakan, maka Allah melihat ciptaannya sungguh amat baik. Kalimat itu berulang-ulang dikatakan, menutup hari kerja daripada Tuhan. Disimpulkan dengan kalimat, maka Allah melihat ciptaannya itu, pekerjaannya itu sungguh amat baik. Sekarang kita tanyakan, apa sih artinya sungguh amat baik?
Apakah itu hanya berarti indahnya alam cakrawala tadi? Bukan. Tapi kalau dikatakan Allah melihat segala ciptaannya sungguh amat baik, itu berarti ciptaannya itu berguna, bermanfaat untuk manusia dan generasi manusia selanjutnya. Tetapi kita perlu mengevaluasi kita sendiri. Ternyata hari-hari terakhir ini, alam ini seolah-olah tidak bersahabat dengan manusia. Suhu udara yang naik 1 sampai 2 derajat Celcius membuat hari lepas hari selalu panas dan amat panas. Siapa yang Anda yang senang untuk mengikuti berita-berita dari luar negeri? Dikatakan di Eropa sana, karena suhu udara yang naik itu, karena panasnya matahari, maka ada ratusan orang yang meninggal dunia. Bolehkah Anda dengar juga apa kesimpulan daripada pengamat yang mengamati jalannya di Mekkah itu? Orang-orang lagi sembahyang di sana. Ancaman yang terbesar bagi mereka ialah kematian karena kehausan. Pernahkah Anda melihat atau mendengar bahwa di balik timbulnya banjir bandang, di balik munculnya tanah longsor, di balik timbulnya pantai-pantai yang abrasi, itu karena salju-salju di kutub utara sudah meleleh dan permukaan laut naik dan gelombang-gelombang amat besar terjadi, dan itu menghancurkan orang-orang yang bermukim di tepi pantai. Sungguh amat baik ciptaan Tuhan, tetapi manusialah yang serakah. Manusialah yang merusak alam ini. Manusialah yang kurang peduli akan kelestarian alam. Saya harap kita yang praktis saja, marilah kita menjaga kebersihan alam, kelestarian alam, kebersihan lingkungan kita. Tahukah Anda bahwa Indonesia termasuk negara nomor 2 di dunia yang paling banyak membuang sampah plastik? Biarlah itu menjadi satu masukan bagi kita, supaya kita boleh menjabarkan apa yang dikatakan Kidung Jemaat tadi. Bila kulihat, saudaraku yang terkasih, ada pesan bagi kita. Khotbah saya tidak terlalu panjang. Kalau perlu Anda boleh tunjuk jari nanti kalau terlalu panjang supaya jangan bosan. Pesan saya melalui khotbah ini ada 2. Pesan pertama berbunyi, Allah itu setia dan ingat akan janjinya. Saya ulangi kalimatnya sekali lagi. Allah itu setia dan ingat akan janjinya. Setia apa itu? Saya jabarkan. Setia artinya terpercaya. Seorang suami ataupun istri, walau jauh dari rumahnya, bahkan sampai di luar negeri karena tugas pekerjaannya, bila dia setia, maka dia terpercaya untuk keluarganya.
Suami yang setia walaupun di luar negeri, dia terpercaya dia tidak akan melakukan sesuatu yang mengecewakan istrinya dan anak-anaknya di rumah. Itu arti setia. Kalau ada saudara yang sedang berpacaran di sini, saya mau katakan, cobalah calon pasanganmu itu, apa dia setia apa tidak? Apa dia berkata ya, tapi pelaksananya lain? Kepada kita digambarkan dalam khotbah ini, Allah itu adalah Allah yang setia, yang terpercaya. Kalau dikatakan ya, maka pelaksanaannya juga ya, sampai akhir zaman. Itu menjadi pesan bagi kita, pesan pertama. Allah itu setia dan ingat akan janji-janjinya. Di mana buktinya? Kita coba dulu melihat dari Alkitab ini. Yang pertama, Allah memberikan janji setianya kepada Nuh, si Noah. Memberikan janji setianya kepada Nuh. Tuhan berkata, Nuh, saya sudah muak melihat bangsa ini. Tetapi saya senang dengan kamu. Bangunlah bahtera, maka kamu akan selamat. Singkat cerita, Nuh membangun bahtera sendiri, mau capek, keringat yang keluar, tapi dia bangun bahtera itu sampai selesai, dan dia beserta keluarganya masuk ke dalam. Segala jenis hewan dan jenis pepohonan ditaruh di dalam, dan Tuhan mengunci pintu daripada bahtera itu, dan terjadilah air bah. Siapa yang selamat? Nuh sekeluarga. Dan Allah berkata sesudah Nuh keluar dari bahtera, lihatlah di awan sana. Nuh, lihat di awan sana. Saya akan memberikan janjiku kepadamu, dan janjiku itu akan saya tepati. Lihatlah pelangi itu, busur panah itu membuktikan nanti-nantinya sampai generasi yang berikutnya, aku tidak akan menghancurkan manusia lagi dengan terjadinya air bah semesta. Janji berlaku bagi orang yang percaya. Kita lihat yang kedua. Allah berjanji kepada Abraham. Apa Anda tahu arti Abraham? Nama Abraham? Abraham artinya dialah bapa orang percaya. Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Hai Abraham, saya senang melihat kamu. Tapi keluarlah dari kampung halamanmu. Tinggalkan rasa nyaman dan aman di situ. Keluarlah. Dan Abraham karena percaya, dia keluar dari kampung halamannya. Dan ternyata Tuhan berjanji, saya akan memberkati engkau. Tapi engkau juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu janji kita ya. Saya memberkati engkau Abraham, tapi engkau harus menjadi berkat bagi orang lain. Anda boleh lihat nanti dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, supaya ada buktinya. Mungkin aplikasinya kita sadar banyak menerima berkat dari Tuhan, tapi apakah kita menjadi saluran berkat bagi orang lain? Kita banyak menerima dari atas dari Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah kita mau dari diri kita menyalurkan apa yang kita terima untuk kesenangan, kenikmatan orang lain? That is the question. Yang terakhir, Allah memberikan janjinya yang luar biasa dan lengkap, yakni dalam diri Yesus Kristus. Satu ayat dari Alkitab berbunyi,
Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya yakin kita semua yang hadir dalam kebaktian ini, bila kita menjadi orang-orang yang setia dan terpercaya, maka janji-janji Tuhan itu berlaku bagi Anda, bagi kita semua, dan bagi saya sendiri juga. Pesan terakhir dari khotbah ini, kalau demikian halnya, maka tunjukkanlah perilaku yang penuh kasih dan penuh kesetiaan. Penuh kasih dan penuh kesetiaan. Saya tidak menjelaskan panjang lebar lagi, tapi kalau Anda seseorang yang penuh kasih dan kesetiaan, maka Anda menjadi berkualitas dalam hidup ini. Saya pernah melihat satu stiker di kaca belakang mobil. Mobil itu melewati mobil saya, dan saya membaca di kaca belakang daripada mobil yang lewat itu, kalimatnya demikian: "We are different." Saya lanjutkan, dan tertulis di bawahnya Universitas Indonesia. Jadi stiker itu berwarna kuning dan kalimat di situ berbunyi "We are different." UI. Maksudnya apa? We are different. Universitas kami bukan universitas abal-abal. Kami kuliah dan kami nanti satu waktu di wisuda, kami berkualitas, bukan seperti kamu, lulusan dari bawah pohon. Stop dengan iklan itu. Saya mau tanyakan kepada kita, bolehkah kita menjadi orang Kristen HKBP Mampang Perapatan berkualitas? Itu pertanyaannya. Bolehkah kita menunjukkan aku beda dengan kamu loh? Dan karena perbedaan itu, orang lain akan tertarik. Jadi orang Kristen perbedaannya bukan dalam soal pakaian, seperti saudara-saudara kita yang lain dengan pakaian. Oh tidak. Tetapi beda dan kualitas seseorang itu dilihat daripada gaya hidupnya, sikapnya, perbuatannya. Disitulah yang menunjukkan bedanya dia dengan orang lain. Dan saya percaya anggota jemaat yang hadir pada kebaktian jam 7 ini menjadi manusia-manusia atau anggota jemaat yang berkualitas. Tuhan berjanji kepada orang yang percaya, kita juga jadilah orang Kristen yang percaya dan berkualitas dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu. Tolonglah Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu kami boleh memahami, kami boleh mengambil intisari daripada khotbah hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia dan terpercaya. Dan prakteknya juga dalam hidup ini kami menjadi orang Kristen yang setia dan terpercaya. Dan dengan demikian kami khususnya yang hadir pada kebaktian pagi ini menjadi orang yang berkualitas sebagai orang Kristen dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk menunjukkan keperbedaan kami dengan manusia yang lain.
Biarlah kami menjadi saluran berkat. Kami tidak hanya meminta, memiliki dan menikmati, tapi dalam doa kami juga kami bersedia untuk memberi. Tuhan, kami sadar bahwa kami berbuat kadang-kadang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, supaya Tuhanlah yang memberkati kami semua. Kami berdoa untuk acara kegiatan daripada gereja-Mu di sini, supaya Tuhan juga memberkati Pertangyangan Week pada hari Selasa tanggal 4 Juli, juga penelaahan Alkitab yang akan dilaksanakan secara bergilir, kunjungan Ina Deborah ke HKIP Boyolali di Solo. Tuhan berkati mereka. Hari ini Tuhan, sesudah kebaktian shift yang kedua, akan diadakan satu pertemuan dan diberikan pencerahan tentang penyakit kanker. Tuhan, berkatilah penceramah, pembicara di situ. Berkatilah juga semua yang hadir di situ, supaya mereka boleh mengerti, menjaga hidupnya dan kesehatannya, dan supaya mereka juga boleh bersuka cita. Pasti Tuhan ada perbuatan-perbuatan dan sikap kami yang kurang berkenan di hati Tuhan, bahkan juga di hadapan manusia. Kami mohon ampun, hapuskan dosa kami, tahirkan kami, dan jadikan kami orang Kristen yang berkualitas oleh karena janji dan kesetiaan-Mu bagi kami. Dengarlah doa kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. So
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Dari sini.